Indonesia? Mau ngapain kamu dijajah sama Arab? Mau ngapain dijadiin orang Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang. Assalamualaikum, ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Apalagi gubernur yang sekarang, nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat. Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mikirnya gedean. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Orang Sunda itu lunang, ngilu kanu menang, lume ngilu kanu rame. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran pada intoleran. Kenapa? Karena ujungnya dari seluruh problem bangsa ini satu, beda pendapat mah di mana-mana. Yang suka bikin ribut mah beda pendapat. Nah, iya benar ya, beda pendapatan. Ini pengalaman, karena pengalaman itulah yang membawa saya hari ini pedih perihnya hidup saya ngalami. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan
depan aparat harus bertindak tegas pada siapapun, setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan makin lama makin besar, mungkinnya gedean suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah benar oleh mereka. Di modalan ku pamarentah, di bajuan ku pamarentah, nyerang ka pamarentah, dan dieureungkeun mah bantuan eueuhan, iro eueuhan. Emang aing teh nyaho aing kabeh. Di mana tuh usahana di mana? Nah, ini harus kenapa? Karena korban yang paling dekat adalah Jawa Barat. Media sosial hari ini mengarah pada publik, pada framing pikiran ideologi yang itu berbahaya kalau dibiarkan. Kemudian saya ingin melawannya dengan apa? Dengan tidak ngomong ideologi. Ngomongnya apa? Berbuat baik pada sesama yang tidak boleh berhenti. Titah Pancasila berbuat baik, titah Allah pada kita juga berbuat baik. Sudah berbuat baik. Kenapa? Orang Indonesia lagi krisis figur. Kalau menemukan figur yang berbuat baik, kadeuleu kareungeun jeung karasa nuturkeun rakyat. Dan akhirnya saya masuk pada sebuah fase di mana apa? Di mana namanya elektoral terbangun dengan kesadaran, bukan dengan paksa. Kurang teh seusi bisi wilangi siliwangi sekeserer pajajaran piraku atau kuduna tamu di lembur sorangan. Ini kesadaran ideologi kesunda.